salah satu mahasiswi dari Poltekkes Bandung dengan NPM 1904066 jurusan Pekerjaan Sosial. Kali ini saya akan memperlihatkan salah satu video saya yang mewawancarai salah satu mahasiswi dari Poltekkes Bandung jurusan Kebidanan terkait pendapat mereka tentang kuliah online yang telah mereka jalani selama 1 tahun ini. Yuk kita simak video berikut ini dan selamat menikmati. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lia Safitri, salah satu mahasiswi dari Poltekkes Bandung. Saya ingin mewawancari kakak terkait pendapat kakak tentang kuliah online yang telah dijalani selama 1 tahun ini. Apakah kakak berkenan? Bangga. Boleh perkenalkan diri Kak? Oh iya, perkenalkan juga ya. Nama saya Selviana Nisa, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Kebidanan Bandung. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan tentang pendapat kakak nih terkait kuliah online ini selama 1 tahun itu bagaimana Kak? Alhamdulillah ya, untuk kuliah online yang udah hampir 1 tahun ini emang sih banyak banget perubahan sih daripada kuliah offline, dan itu juga jadi tantangan sendiri sih, terutama kan di jurusan saya gitu, kebidanan itu paling banyak bakalan ada praktik lapangan. Nah, untuk saat ini kita tuh terkendala, jadi banyak banget yang dimundurin sampai akhirnya baru ada rencana. Itu masih jadi rencana sih, bagaimana si prakteknya itu bakalan dilaksanain. Terus ya pokoknya banyak tantangan sih sebenarnya kalau buat online ini. Oh, berarti banyak rencana-rencana ya Kak yang harus ditunda seperti itu ya Kak? Nah, terus selama kuliah online nih, apa nih yang menjadi kesulitan kakak dalam menjalaninya? Kalau kesulitan sih, kalau ya selain karena sinyal dan kuota, tentu aja karena online sih materinya itu jadi banyak yang nggak terlalu banyak yang diserap gitu. Soalnya kan ada beberapa yang harus dipraktekkan di lab misalnya. Ini jadi enggak, kita cuma berdasarkan video juga itu dari YouTube nyomot-nyomot, jadi kita nggak tahu tuh gimana kalau misalnya di dunia kenyataannya kayak gitu palingan. Apakah mungkin itu juga menjadi salah satu tantangan paling besar ya Kak dari kuliah online selama ini, karena kan kebidanan juga memang harus dibutuhkan praktek ya Kak? Iya, jadi tantangan terbesarnya itu sih, soalnya kan kita nanti jadinya main ekspektasi sama realita sama kita kan. Biasanya kita ngeliatin dari videonya, oh kayak gini pasiennya, tapi kalau misalnya udah ke lapangan kan gak akan sebagus seperti di video. Terus bagaimana nih kakak untuk mengatasi kesulitan itu? Apakah mungkin mendatangi dosennya langsung, ataukah mungkin menelpon, ataukah bagaimana gitu untuk mengatasi kesulitan dalam memahami si praktek tersebut? Kalau kesulitan dalam memahami masih sebenarnya ada di mana fase kita tuh sekarang dapat alat-alatnya. Nah, di situ kita bakalan ngelatih skill kita sebelum pada akhirnya kita bakalan dipersiapkan lebih dalam untuk persiapan menuju kerja lapangannya. Jadi untuk sementara ini kita tuh ya hanya bisa skill aja dari video-video, terus kita nyobain sendiri ke teman kayak atau boneka. Nah, nanti akan ada pertemuan di mana kita bakalan dilatih sama dosennya untuk yang lebih dalamnya. Gitu sih. Kuliah online ini tuh memiliki dampak nggak sih terkait kondisi fisik, terus psikologi, serta sosial? Ya tentu aja sih, sebenarnya sangat-sangat ada pengaruhnya kalau misalnya kayak gitu. Dari saya sendiri sebenarnya ngerasain kalau karena adanya online ini kan jadi saya jarang sosial juga kan. Terus biasanya cuma ya lewat sosmed atau lewat HP kan, itu yang membuat saya jadi antisosial. Jadi bahasanya no life gitu, diem aja di kamar. Terus selain itu sih sebenarnya kalau saya itu merasakannya
akhir-akhir ini saya jadi lebih banyak rasa cemas karena kurang terlatih kan, apa ya, jadi lebih banyak terkurungnya dibandingkan kalau offline kan kita banyak eksplorasinya, sedangkan sekarang enggak, jadinya ya begitu. Kan kakak menjelaskan bahwa dalam prakteknya harus ada pasien. Nah, pasien itu kan bisa teman ataupun saudara. Nah, bagaimana sih? Apakah ada kendala kah dalam mengajak saudara ataupun teman? Karena kan tadi kan kamu menyebutkan agak kesulitan ya ketika kuliah online untuk berinteraksi gitu sama orang lain secara live gitu. Ya tentu aja ada kesulitan ya dalam mencari pasien atau gimana. Kadang kalau misalnya nggak ada orang yang bisa diajak, ujung-ujungnya pakai boneka gitu yang ada di rumah. Dan itu pasti nggak akan bisa melatih skill kan. Nah, sebenarnya kesulitannya itu karena saya itu harus nyarinya itu perempuan. Sedangkan saya kebetulan punyanya adik itu juga cowok, jadi agak sulit. Sehingga kadang memanggil teman atau enggak ibu gitu, ibu yang diminta untuk jadi pasien kayak gitu sih. Nah, terus tadi ada apa sih, kakak juga mengalami perasaan kecemasan ya. Nah, bagaimana sih kakak untuk mengatasi perasaan cemas itu? Apakah ikut konseling online atau mungkin curhat sama teman atau bagaimana? Kalau buat nanggapin kecemasan sih, kebetulan saya pernah nyobain konseling online. Di situ juga udah dikasih tahu kayak cara jalan keluarnya, kayak harus memanage diri ya. Dan sampai sekarang masih menerapkan, karena mau kayak gimana juga untuk kecemasan itu kadang nggak bisa di ini kan. Apa yang kayak gitu ya. Kalau untuk curhat kayak gitu sih iya pasti otomatis ya, karena mau gimana juga harus ada yang dikeluarin gitu intinya mah. Ya kayak gitu sih. Nah, untuk konseling online itu apakah mungkin ada penyebabkan nggak sih buat kakak? Agak ada keraguan nggak sih dari konseling online itu? Tentu aja ada keraguan, soalnya kan di satu sisi kita nggak tahu kan apakah, ya sebenarnya dari kode etik juga pasti bakalan merahasiakan status pasien, tapi di satu sisi kayak belum yakin. Jadi ya lebih banyaknya sih curhat ke teman sih dibandingkan ke ini. Tapi kalau misalnya kayak ngerasa ini ada yang berbeda di dalam diriku, nanti masuknya ke konseling online aja gitu, ke yang ahlinya dibandingkan sama temen. Kan kalau teman cuma kayak nebak-nebak sama dengerin doang. Cukup mungkin dari saya juga pertanyaannya, dan terima kasih juga sudah sharing sama saya dan mau menjadi partisipan saya gitu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga udah menjadikan saya partisipan. Oke kak, saya pamit undur diri ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Hati-hati jalan. Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kuliah online dapat membuat mahasiswa mengalami perasaan kecemasan. Baik itu karena materi yang sulit untuk dipelajari, kemudian sulitnya mempraktekkan materi secara langsung kepada seseorang, dan kecemasan mengenai kehidupan sosialnya. Perasaan kecemasan haruslah diatasi, karena perasaan tersebut dapat mengganggu aktivitas seseorang, baik itu aktivitas yang ringan maupun aktivitas yang berat, serta perasaan kecemasan ini dapat membuat seseorang menjadi stres. Dalam permasalahan ini, salah satu cara untuk dapat mengurangi perasaan kecemasan yaitu dengan menceritakannya kepada seseorang yang dapat dipercayai, seperti keluarga, teman, dan psikolog atau tenaga profesional lainnya. Selain itu, aplikasi konseling online dapat diakses dengan mudah oleh semua orang. Maka, aplikasi konseling online dapat digunakan oleh mahasiswa karena dapat dilakukan dimanapun, serta dapat disesuaikan dengan jadwal yang dimiliki oleh mahasiswa. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.